Apa gimana? Nggak paham saya pertanyaan. Tinggal di satu tempat. Iya. Iya. Dilihat dari sejauh mana pengaruh maksiat itu. Dan sejauh mana kekuatan yang kita miliki. Mampukah kita menghilangkan atau memperkecil maksiat itu. Dan sejauh mana maksiat itu. Kalau kita tinggal di satu kampung, satu daerah, aglabiyahnya warga setempat melakukan maksiat-maksiat. Yang paling tidak kita senantiasa melihatnya atau akan mempengaruhi pergaulan rumah tangga kita, istri dan anak. Tentu ini pindah kalau memungkinkan dan harus dicari jalan keluarnya. Kalau aglabiyahnya umumnya masyarakat setempat adalah masyarakat yang baik dan ada maksiat, kita tidak bisa mencari satu daerah yang bebas dari maksiat. Sahih. Bisa cari satu daerah bebas dari maksiat? Enggak ada. Untuk merubahnya tergantung kekuatan kita. Bagaimana kuatnya kita? Kalau kita punya kekuatan, ya. Dulu alhamdulillah daerah saya, waktu saya tinggal bersama ibu saya, daerah Saulunto dan sekitarnya, itu tempat pusat heroin. Dan saya waktu itu diangkat sebagai ketua seksi agama. Maka saya sanggup waktu itu memberantasnya. Sehingga daerah itu bisa sedikit-sedikit bebas dari perbuatan seperti itu. Tergantung. Kalau kita punya kekuatan mungkin bisa, itu lebih baik didakwahkan. Iya. Bagaimana? Ulang. Iya. Yang terakhir yang mana? Yang terakhir. Yang terakhir. Saya seorang ummahat yang sampai saat ini belum siap untuk mengamalkan surat syariat memakai cadar. Bagaimana pendapat Ustadz dan apa saya dikatakan seorang muslimah yang menentang syariat? Menentang. Tidak. Cadar hukumnya tidak wajib. Sunat. Dipakai, disukai, ya dipakai telah memenuhi kewajiban yang Allah bebankan kepadanya untuk menutup aurat. Bagaimana sampai di mana bacaan tahiyat? Bagaimana hukumnya nikah yang diwakilkan karena jarak berjauhan? Ada tawkil nikah, wakil nikah. Kuburan Rasulullah SAW di dalam Masjid Nabawi, padahal kuburan tidak boleh di dalam masjid. Kuburan Rasulullah SAW pertama di rumah beliau, bukan di masjid. Kemudian terjadi pelebaran, sengaja atau tidak sengaja, maka masuk kuburan Rasulullah SAW ke dalam bagian masjid beliau, yang tentu tidak diinginkan dan sangat diingkari dan dilaknat oleh beliau
sallallahu alaihi wasallam. Dan pada waktu itu menurut penelitian sebagian ulama tidak ada sahabat yang hidup di Madinah, tapi sebagian tabi'in telah mengingkari perbuatan pemerintah yang memasukkan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pelebaran masjid. Memang alangkah baiknya, bahkan satu keharusan untuk memotong dan mengeluarkannya, bukan digali, mengeluarkannya dari bagian masjid ke tempat semula. Bolehkah salat di Madinah? Ya boleh, karena masjid Madinah beda dengan masjid ini. Madinah mempunyai keutamaan yang berlipat dari masjid-masjid yang lain, dan keutamaannya tidak hilang hanya karena ada kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita apabila berangkat ke Madinah, niat untuk ziarah ke masjid beliau, bukan ke kubur beliau sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan hadis-hadis yang menyatakan keutamaan ziarah mengadakan safar ke kubur beliau? Tidak ada satupun yang sah di antara hadis-hadis tersebut. Seseorang ingin berbuat baik namun dia takut riya. Sedang seseorang yang takut riya apabila berbuat baik sendiri juga disebut riya. Bagaimana dalam hal ini? Takut berbuat baik karena takut disebut riya atau takut terjadi riya, pamer, maka ini pada hakikatnya adalah gangguan dari syaitan, menakut-nakuti agar tidak mengerjakan kebaikan. Kalau seseorang telah melakukan kebaikan, maka diperintah untuk tidak ikhlas karena Allah. Kalau belum dan akan, ditakut-takuti. Jangan berbuat kebaikan karena memang niatmu untuk pamer atau takut nanti pamer dan tidak diterima, akhirnya dia meninggalkan kebaikan. Ini pada hakikatnya gangguan dari syaitan. Sebetulnya mudah. Lihat saja kebaikan dikerjakan, kemudian kita berjalan di atas keikhlasan dan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masalah cloningnya juga. Berarti saya. Ya, ikhwan. Dan terikat dengan suatu syarat. Pertama, waktu belum nikah dan itu disetujui, yaitu bahwa si perempuan itu tidak mau laki. Kemudian pada dalam perjalanannya si laki-laki ini menikah lagi tanpa seizin suami. Apa gimana hukumnya? Sah nikahnya. Syarat yang telah disepakati. Bagaimana syaratnya? Ya, saya mau dinikahi tapi saya tidak mau. Dan diterima tapi. Terus kalau dia dimadu? Ya. Iya nggak mau, ianya kenapa? Hah? Enggak. Tidak boleh buat perjanjian seperti itu yang Allah telah halalkan. Dan hanya laki-laki yang bodoh yang mau buat perjanjian seperti itu. Kecuali perjanjiannya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa dibuat janji seperti itu mau saja? Bahkan terbalik. Kalau saya dulu malah terbalik. Kita nikah dan saya akan kawin sampai 4. Pernah saya bilang sama istri saya, tanya saja. Mau jadi sahih. Padahal sampai sekarang saya belum nikah 2 saja belum. Jadi janji-janji seperti itu justru tidak dibenarkan karena masalah nikah, masalah tabi'iyah, fitrah yang ada pada laki-laki dan tidak bisa dicegah. Hatta sejuta manusia membuat peraturan ini dan itu.
Karena Allah telah menetapkan satu peraturan, boleh. Dan peraturan-peraturan yang seperti ini akan membebani rumah tangga. Biasa saja berjalan. Dan si istri tidak usah khawatir, tidak takut. Kalau cemburu, ya nggak apa-apa cemburu. Dalam batas kewajaran. Oh, suaminya belum tentu nikah 2, 3, 4. Sahih? Hah? Antum udah nikah 2, 3? Kan belum tentu. Bagaimana kalau dia tidak punya uang? Bagaimana kalau dia terlalu sibuk dengan pekerjaan? Hah? Belum juga tentu. Belum. Tidak semuanya. Ya, barangkali sampai sini sudah malam, antum sudah capek, sudah ngantuk, sudah pegel-pegel, mau tidur di rumah, antum dekat rumahnya, saya jauh malah rumah saya. Iya. Gimana ini hak apa? Hukum wanita junub lalu datang haid, wajib mandi besar atau tidak? Wajib mandi besar apa tidak? Dia terkena haid nanti mandi haid sekalian. Tidak, mandi haidnya nanti. Iya, sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.